malam Pak Gio dan juga teman-teman yang sedang menonton video ini. Di sini kami ingin menjelaskan hasil jawaban dari tugas 1 tentang decision tree. Sebelum memulai, kita ingin memperkenalkan diri dulu dari kelompok kami. Silakan. Saya Nicholas Alven Sujaya, MPM 007. Saya Bernard Jayadi, NPM 008. Saya Calvinci, NPM 012. Saya Joseph, NPM 039. Yang pertama, kami ingin menjelaskan tentang makna dari dataset yang kita pilih. Boleh di next. Dataset yang kita pilih itu berisi tentang data dan karakteristik tentang anggur merah, di mana tujuan akhirnya adalah menentukan kualitasnya. Setiap kolom dalam dataset memiliki fitur-fitur anggur merah, mulai dari senyawa dalam wine, pH, dan masih banyak lain. Kolom terakhir menunjukkan kualitas dari red wine tersebut, antara good atau bad. Ini kolom-kolom yang ada di dataset red wine tersebut. Mulai dari fixed acidity atau keasaman tetap, volatile acidity, keasaman volatil, ada asam sitrat, gula residu, klorida, sulfur dioksida bebas, total sulfur dioksida, kepadatan pH, dan sulfat yang terakhir alkohol. Dengan output variabelnya quality antara good atau bad. Tujuan dari decision tree ini adalah memprediksi kualitas red wine, memahami karakteristik red wine terhadap kualitas, dan juga mempermudah proses. Boleh dilanjut. Jadi di sini saya akan menjelaskan prediksi dari apa sih itu decision tree. Nah, menjelaskan hal apa yang hendak diprediksi dari hasil decision tree yang telah kami buat, atau sebenarnya definisi dari prediksi decision tree itu sendiri. Nah, prediksi dari decision tree itu sendiri digunakan untuk prediksi kategori kualitas anggur berdasarkan atribut yang diberikan. Dalam kode ini, kolom quality diubah menjadi dua kategori, yaitu nilai quality dari lebih dari 0,5 termasuk dalam quality good. Jika di bawah 0,5, maka termasuk dalam quality bad. Hal yang hendak diprediksi, pertama ada target kelas atau quality wine yang dibagi menjadi dua kelas. Bad wine yang dianggap buruk dan good wine yang dianggap baik. Yang ketiga, saya akan menjelaskan proses pembuatan decision tree. Ya, next. Jadi yang pertama-tama itu data reprocessing, atau yang pertama itu kita melakukan upload data dari file dataset yang kita pilih, yaitu red wine. Next. Yang kedua, mengubah kolom quality menjadi kategori binary. Karena di dalam data setnya itu quality-nya dalam angka range 0 sampai 10, jadi kami membagi menjadi dua kategori. Jika lebih dari 0,5 maka good dan yang lainnya adalah buruk. Next. Yang ketiga itu ada split datanya. Next. Yang keempat, menentukan stopping kriteria. Di sini kami menggunakan max depth 3, yaitu berarti diagramnya itu hanya sampai 3 ke bawah. Jadi kami tetapkan hanya sampai 3. Next. Yang kelima ada train decision tree. Next. Yang keenam ada membuat prediksi dan evaluasi. Evaluasinya itu kita mengukur akurasi skornya. Next. Yang terakhir, visualisasi decision tree. Next. Dari hasil bukti collab yang kami buat, inilah hasil visualisasi decision tree yang telah kami buat. Berikut merupakan decision tree yang telah kami buat. Untuk poin kelima, kita akan menjelaskan mengenai cara kerja dari decision tree yang kami buat. Next. Nah, untuk contoh pertamanya yang menghasilkan klasifikasi good, untuk fiturnya adalah alkohol,
dengan kadar 11,6, sulfatat dengan kadar 0,7, total sulfur 20, dan free sulfur dioxide sebesar 19. Lalu untuk prosesnya adalah alkohol dikarenakan adalah 11,6, artinya lebih kecil dari 11,55, maka mengikuti tabel false. Sulfat juga salah karena dia lebih besar dari 0,685, jadi false juga. Sulfur dioxide juga sama, false. Free sulfur dioxide juga false. Sehingga pada tabel diagram decision tree-nya mendapatkan klasifikasi good. Next. Nah, untuk contoh kedua yang mendapatkan klasifikasi bad itu adalah alkohol dengan kadar 10 dan volatin acidity dengan kadar 0,3. Dikarenakan alkoholnya lebih kecil sama dengan 11,55, maka hasilnya true. Lalu mengikuti garis true, lalu untuk volatin acidity lebih kecil dari 0,375 sehingga true. Lalu alkohol juga lebih kecil dari 10,75 maka true juga. Lalu alkohol lebih kecil sama dengan 9,85 maka false, sehingga menghasilkan klasifikasi bad pada decision tree-nya. Nah, untuk decision tree-nya itu bekerja dengan membagi data berdasarkan fitur-fitur yang paling informatif, sehingga keputusannya itu akurat. Nah, dalam contoh di atas tersebut, decision tree-nya menggunakan fitur seperti kadar alkohol dan keasaman volatin untuk menghasilkan wine sebagai baik atau buruk. Next. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih banyak.